Suamiku meminta rumah warisan ayahku dijual saja, untuk renovasi rumah kami yang masih di atas tanah milik nama ibunya. Aku pun meminta untuk mengganti atas namaku terlebih dahulu, baru aku akan menjual rumah warisanku tapi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Pontianak, Bekasi, Cianjur dan Purbalingga, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Hong Kong dan Singapura. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Langit mendung menggantung rendah sore itu. Awan-awan kelabu bergulung pelan, seolah menyimpan duka yang tak diucapkan. Udara di ruang notaris pun terasa berat dan sunyi, hanya diisi suara samar dari detak jarum jam di dinding dan sesekali desah napas tertahan. Di tengah ruangan itu, duduk seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata sembab yang berusaha terlihat tegar, sela. Tangannya gemetar saat menerima amplop coklat tebal dari Pak Darman, notaris keluarga yang telah mengenal ayahnya sejak puluhan tahun silam. Wajah tua Pak Darman menatapnya penuh iba, namun tetap menjaga profesionalismenya. Ini, sertifikat rumah almarhum ayahmu, sela. Seperti yang tertulis di dalam surat wasiat, rumah itu secara sah diwariskan kepadamu. Nada suaranya tenang, namun tak dapat menyembunyikan getaran halus yang menyeruak ketika menyebut almarhum. Sela menunduk. Tangannya bergetar saat menyentuh permukaan amplop itu, kasar, berdebu, dan terasa dingin, seolah menyimpan kesunyian bertahun-tahun. Ia tak langsung membukanya. Dadanya sesak. Kepalanya dipenuhi bayangan masa lalu yang datang silih berganti. Rumah itu, rumah masa kecilku. Perlahan, air mata menetes dari sudut matanya. Ia menyeka cepat, berusaha menyembunyikan luka yang sejak tadi membuncah. Kenapa rasanya malah makin kehilangan? Ya, Pak, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Pak Darman menatapnya sejenak. Karena cinta tak pernah pergi, sela. Ia hanya berubah bentuk. Dan rumah itu menyimpan semua bentuk cinta yang pernah kalian miliki sebagai keluarga. Ucapan itu menusuk hati Sela. Ia memejamkan mata, dan seketika bayangan ayahnya muncul jelas dalam benaknya, sosok lelaki sederhana, rambut mulai memutih, tapi dengan senyum lembut yang tak pernah pudar meski hidup kerap keras. Ayahnya, Surya. Lelaki yang menghabiskan puluhan tahun sebagai guru SD, hidup bersahaja, tapi memegang prinsip sekuat karang. Rumah itu, rumah tua di pinggir jalan utama yang kini jadi kawasan elit baru, adalah satu-satunya peninggalan berharga yang dipertahankannya mati-matian. Ayah pernah bilang, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Gumam Sela pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Itu tempat kita pulang, tempat kenangan tinggal diam, tempat doa-doa ibu dan kasih sayang ayah tertanam. Suaranya mulai parau. Ia ingat jelas malam terakhir mereka berbicara, beberapa minggu sebelum sang ayah menghembuskan napas terakhir. Kalau ayah nggak ada nanti, kamu jaga rumah itu ya, Sel. Suara ayahnya bergetar kala itu, disampaikan di ruang tamu kecil yang dulu penuh tawa. Jangan pernah jual. Rumah ini, darah dan peluh ayah. Tempat kamu belajar jalan, tempat ibumu menyanyi tiap pagi, tempat kita bertahan meski digempur kesulitan. Sela menahan tangis waktu itu, berpura-pura tak paham arah percakapan. Ayah jangan ngomong gitu. Ayah sehat. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Tapi ayahnya hanya tersenyum. Suatu hari nanti kamu akan mengerti. Kini, hari itu datang.
Dan kenyataan itu menusuk hati Sela lebih dari yang ia duga. Sertifikat rumah itu, yang kini resmi atas namanya, seperti menjadi simbol akhir dari semua yang ia kenal sebagai keluarga. Ibu telah pergi duluan saat ia masih duduk di bangku SMA. Kini ayah pun menyusul. Yang tersisa hanyalah rumah tua itu, dan kenangan yang masih hangat, masih utuh, masih menyakitkan. Namun ia belum tahu, keputusan menerima rumah itu bukan hanya soal menerima warisan. Di luar sana, dunia sudah berubah. Nilai rumah itu melonjak drastis karena letaknya yang kini sangat strategis. Diapit gedung-gedung tinggi, pusat belanja, dan proyek jalan tol baru yang sedang dibangun. Rumah tua yang dulu sederhana kini bernilai miliaran. Dan ternyata, banyak mata telah lama mengincarnya. Beberapa wajah yang dulu menyapanya ramah, mulai menunjukkan sikap berbeda. Senyum basa-basi tetangga lama kini terasa getir, penuh perhitungan. Bahkan, dua orang sepupunya, yang dulu tak pernah peduli, tiba-tiba muncul dengan membawa cerita berbeda. Sela, kamu tahu kan, mestinya rumah itu dibagi rata. Ayahmu itu cuma anak kedua. Om Budi juga punya hak, kata salah satu sepupunya, Rio, dengan nada menuduh. Tapi wasiat ayah jelas, rumah itu buat aku. Karena aku yang paling terakhir tinggal dan merawat beliau. Jawab Sela, suaranya bergetar, berusaha tegas. Ah, wasiat bisa diatur, Sel. Kamu pikir kita nggak tahu? Rumah itu sekarang bisa laku 5 M. Kamu pikir kamu bisa ambil semua sendiri begitu aja? Mata Rio menyipit, suaranya penuh api. Hati Sela mendadak dingin. Ia baru menyadari, warisan ini bukan hanya peninggalan cinta. Ia juga pemantik api konflik yang bisa membakar segalanya. Keluarga, persaudaraan, bahkan mungkin dirinya sendiri. Namun satu hal yang pasti, ia akan mempertahankan rumah itu. Bukan demi uang, tapi demi ayahnya. Demi kenangan. Demi cinta yang tak boleh dibeli siapapun. Sore menjelang malam, ketika langit mulai berubah warna dari jingga ke kelabu, suara geraman motor tua Elvano terdengar dari kejauhan. Debu beterbangan saat roda duanya berbelok tajam memasuki pekarangan sempit rumah peninggalan almarhum ayahnya, rumah milik Busari, ibunya, yang kini tampak semakin tua dan ringkih, seperti menyimpan letih yang tak pernah berakhir. Plafon ruang tamu mulai mengelupas. Ket tembok pudar. Lantai berderit setiap kali diinjak. Angin sore yang masuk dari celah jendela membawa debu dan aroma lembab yang tak pernah benar-benar hilang, meski sudah dibersihkan berkali-kali. Di tengah ruang tamu itu, duduk Laras, istri Elvano, dengan wajah lelah, memijat pelipis sambil menyusun tagihan-tagihan yang tak kunjung habis. Pintu dibuka dengan keras. Elvano masuk dengan langkah terburu-buru dan wajah masam. Ia langsung duduk di kursi rotan reot yang mengeluarkan suara, krek, kecil, seakan ikut mengeluh bersamanya. Astaga, rumah ini makin hari makin kayak kandang sapi, gerutunya tiba-tiba. Laras menoleh pelan, menahan napas. Ia sudah bisa menebak arah percakapan ini. Plafon kamar udah mau jatuh. Genteng bocor. Dinding udah mulai keropos. Kita ini manusia, Ras, bukan tikus yang tinggal di puing-puing. Laras menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Aku tahu, Mas. Aku juga tinggal di rumah ini. Tapi kita nggak bisa sembarangan renovasi. Rumah ini masih sepenuhnya atas nama ibu. Elvano berdiri, berjalan mondar-mandir dengan langkah keras. Rahangnya mengeras, matanya menyipit penuh kejengkelan. Ya, itu dia masalahnya. Suaranya meninggi. Sampai kapan rumah ini atas nama dia terus? Kita udah nikah bertahun-tahun. Kita yang tinggal di sini. Kita yang ngerawat.
Tapi apa? Semuanya masih atas nama dia. Kita ini numpang di rumah sendiri, Ras. Laras menatap suaminya lama, ada luka yang tertahan dalam pandangannya. Bukan hanya karena ucapan Elvano, tapi karena ia tahu betapa sulitnya posisi mereka. Ibu nggak pernah larang kita tinggal di sini, Mas. Bahkan, ibu yang nawarin dulu waktu kita masih kesulitan setelah kamu resign dari kantor. Elvano membalikkan badan cepat, menatap Laras dengan sorot mata yang tajam. Justru karena itu, aku capek dianggap kayak beban. Kayak laki-laki yang cuma bisa numpang di rumah orang tua. Aku pengin kita punya hak penuh, Ras. Biar aku bisa renovasi, biar aku bisa benerin semua ini sesuai maunya aku. Biar kita bisa hidup layak. Laras menunduk. Hatinya terasa perih. Ia tahu Elvano bukan pria jahat. Ia hanya frustrasi. Terlalu lama menahan kegagalan yang tak pernah mau ia akui. Tapi kemarahan Elvano juga tak sepenuhnya adil. Bu Sari, ibu mertuanya, memang masih memegang surat rumah. Tapi itu bukan karena ia tak percaya, melainkan karena memang tak pernah dibicarakan dengan tuntas. Dengan suara pelan namun penuh ketegasan, Laras berkata, "Kalau memang Mas mau renovasi, ayo kita bicara baik-baik sama ibu. Tapi bukan dengan marah-marah. Ini rumah kenangan ibu. Rumah di mana Mas lahir, di mana ayah dulu sakit dan wafat. Mas nggak bisa seenaknya ubah semuanya tanpa hati." Elvano tertawa sinis, memalingkan wajah. "Hati? Dunia ini nggak bergerak pakai hati, Ras. Kita butuh ruang hidup, bukan ruang kenangan." Dan saat itu, langkah kaki pelan terdengar dari balik tirai ruang tengah. Bu Sari berdiri di sana, tubuhnya kecil, namun tatapannya tajam. "Apa kata kamu barusan? No?" Elvano terdiam. Laras ikut tertegun. Ketegangan di ruangan itu terasa menggantung, tebal dan mencekik. Bu Sari melangkah masuk, dengan langkah lambat tapi pasti. Suaranya tenang, tapi mengandung dingin yang menyakitkan. "Rumah ini memang reot, memang tua. Tapi bukan karena tak terurus. Tapi karena tak pernah ada yang peduli, kecuali aku. Kamu cuma datang, tinggal, dan sekarang minta hak." Elvano menunduk, tapi kemudian mencoba menjawab. "Aku cuma pengin bikin rumah ini lebih layak. Aku pengin hidup lebih baik, Bu." "Salah? Salah. Kalau kamu memintanya dengan nada seperti itu," jawab Bu Sari tajam. "Kamu laki-laki, tapi belum jadi kepala. Jangan minta mahkota sebelum kau tahu cara menundukkan ego." Keheningan menyelimuti ruangan. Laras menahan napas. Elvano diam, tapi wajahnya merah pada menahan harga diri yang tersentuh. Malam pun jatuh perlahan, tapi tak ada kehangatan di rumah itu. Hanya suara angin yang menerobos celah kayu dan suara hati yang saling melawan dalam diam. Dan dari sinilah semuanya mulai retak. Suasana malam makin mencekam. Lampu ruang tamu menggantung dengan cahaya redup kekuningan, menggambarkan keletihan rumah tua itu yang sudah terlalu lama menyimpan beban keluarga yang tak kunjung selesai. Angin malam menerobos dari celah jendela tua, membuat tirai lusuh menari pelan, seakan mengiringi ketegangan yang belum reda. Bu Sari masih berdiri di ruang tengah. Tubuhnya kecil dan ringkih, tapi sorot matanya tajam seperti belati. Laras berdiri pelan, mencoba meredakan ketegangan yang tadi meletup antara suaminya, Elvano, dan sang ibu. Tapi belum sempat ia membuka mulut, Bu Sari menoleh ke arahnya. Dan kali ini, bukan pada Elvano kemarahan itu tertuju, melainkan padanya. "Kamu," ucap Bu Sari pelan, namun mengandung bara. "Selama ini tinggal di sini, sudah pernah kamu benar-benar berkorban untuk keluarga ini?"
Laras terdiam. Dadanya seketika sesak. Kata-kata itu tidak hanya menusuk, tapi membakar dari dalam. Maaf, Bu, maksud Ibu apa? Bu Sari melangkah lebih dekat. Wajah tuanya tampak lelah, tapi ucapannya keras dan tidak mengenal ampun. Kamu cuma numpang, Laras. Numpang tinggal, numpang hidup, numpang kenyamanan. Tapi pelitnya, Masya Allah, rumah bocor, dinding retak, kamu angkat tangan. Alasannya selalu sama, itu rumah Ibu. Tapi tinggalnya tiap hari. Laras merasa pipinya panas. Entah karena malu, atau karena darahnya mengalir cepat menahan amarah. Tangannya menggenggam ujung baju. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Ibu tahu sendiri, saya kerja dari pagi sampai sore. Gaji saya cuma cukup buat makan, listrik, sama bantu bayar sekolah Naila, jawab Laras pelan, berusaha tetap tenang meski suaranya mulai bergetar. Kalau saya punya lebih, tentu saya bantu renovasi. Tapi saya bukan orang kaya, Bu. Bu Sari mendengus, lalu tertawa pendek, getir. Bukan soal kaya atau miskin. Ini soal niat. Kadang bukan uangnya yang penting, tapi rasa ikut memiliki. Tapi kamu, selama tinggal di sini, sekalipun kamu gak pernah nanya, Bu, boleh saya cat ulang tembok ini? Atau, Bu, saya bantu ganti keramik kamar mandi. Sekalipun enggak, Laras. Elvano yang sejak tadi hanya diam kini memejamkan mata, seperti enggan terlibat lebih jauh. Tapi Laras berdiri tegak, meski matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan saatnya melawan, tapi ia juga tak ingin terus diposisikan sebagai orang luar dalam rumah yang selama ini ia rawat dengan peluh dan sabar. Ibu. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya mungkin bukan menantu sempurna. Tapi jangan bilang saya tak berkorban. Saya yang jaga Bapak waktu sakit. Saya yang bangun lebih pagi dari semua orang untuk nyiapin sarapan. Saya yang ngelap jendela dan nyapu halaman tiap pagi. Mungkin saya nggak punya banyak uang, Bu, tapi saya kasih waktu, tenaga, hati. Apa itu belum cukup? Terdengar keheningan sesaat. Tapi Bu Sari hanya menghela napas panjang dan berkata dingin. Kalau kamu merasa cukup, mungkin kamu memang gak cocok tinggal di sini. Karena di rumah ini, yang dicari bukan cukup, tapi ikhlas. Hening. Dada Laras seolah hampa. Air matanya jatuh, tapi ia tak menangis. Ia hanya berdiri kaku, menerima tamparan tak kasat mata yang baru saja menorehkan luka baru di hatinya. Di sudut ruangan, Naila, putri kecil mereka yang baru kelas 2 SD, mengintip dari balik pintu kamar. Matanya bingung, cemas. Dan Laras tahu, konflik ini tak lagi milik orang dewasa saja. Ia menggigit bibir, menahan gemuruh dalam dadanya. Tapi satu hal yang ia sadari malam itu, rumah ini bukan lagi tempat yang bisa ia sebut rumah. Sudah lewat tengah malam, tapi lampu di ruang makan masih menyala. Di atas meja makan kecil dari kayu jati tua, 2 cangkir teh yang tak tersentuh mulai dingin. Sela duduk diam, memeluk kedua lututnya, menatap nanar ke arah jendela. Hatinya tak tenang. Sejak tadi siang, ia tahu pembicaraan itu akan datang. Dan kini, suara langkah kaki Elvano terdengar menyusul dari kamar. Pria itu duduk di hadapannya. Wajah lelah, tapi sorot mata tajam, bukan karena marah, tapi karena keyakinan yang terlanjur mengeras. Sel. Suaranya rendah, tapi berat. Kita nggak bisa terus begini. Rumah ibu makin rapuh. Kalau kita nggak renovasi sekarang, sebentar lagi atapnya bisa ambruk. Kamu sendiri lihat,
Naila udah mulai batuk karena udara lembab. Sela mengangguk pelan. Ia tak menyangkal. Ia juga peduli. Naila adalah darah dagingnya. Rumah itu memang nyaris tak layak untuk tumbuh kembang anak kecil. Tapi kemudian, Elvano melanjutkan, dan inilah saat yang ditakutkan Sela. Aku udah pikirin matang-matang. Satu-satunya jalan, kita jual rumah warisan dari almarhum ayahmu. Sela sontak menoleh. Tatapannya seketika berubah. Ada luka yang terkuak, dan Sela merasa seakan ada tangan tak kasat mata yang mencengkram dadanya erat-erat. Jual? Suaranya parau, lirih. Itu satu-satunya peninggalan ayah, Mas. Rumah penuh kenangan, rumah masa kecilku. Elvano menghela napas, lalu menggenggam tangan Sela di atas meja. Aku tahu itu rumah penuh kenangan. Tapi kita butuh ruang hidup. Rumah ini, rumah ibu, nggak akan bertahan lama kalau nggak direnovasi besar-besaran. Kita bisa ambil setengah hasil jual rumahmu buat renovasi, setengahnya lagi kita simpan buat masa depan Naila. Sela menatap mata suaminya lama. Hatinya berkecamuk. Ada suara kecil di dalam dadanya yang memohon, tolak, pertahankan. Jangan jual warisan ayah. Tapi ada suara lain yang lebih halus. Anakmu butuh tempat yang layak. Kamu juga butuh kedamaian. Ia akhirnya menarik napas panjang dan menjawab perlahan, tapi mantap. Aku mau. Elvano tampak lega. Matanya langsung menyala penuh harap. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Sela menambahkan. Tapi ada syarat. Pria itu mengernyit. Kalau rumah itu mau dijual, aku minta satu hal saja. Rumah Busari, rumah yang akan direnovasi, harus dibalik nama jadi milik kita berdua. Bukan cuma atas nama ibumu, tapi milik kita. Milik kita bersama sebagai suami istri. Keheningan mendadak menggantung. Wajah Elvano berubah. Tak sepenuhnya marah, tapi juga tidak langsung setuju. Seolah-olah syarat itu menampar egonya. Sela, katanya pelan. Kamu ngerti nggak apa yang kamu minta? Itu rumah keluarga. Rumah warisan turun-temurun. Masa kamu minta dibalik nama? Sela menatap lurus. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tenang dan dingin. Aku ngerti betul, Mas. Tapi aku juga manusia. Aku juga istri. Aku rela melepas satu-satunya peninggalan orang tuaku, lalu hasilnya dipakai untuk membangun rumah keluarga kamu. Apa salah kalau aku ingin rasa aman? Rasa adil? Elvano terdiam. Sela melanjutkan, suaranya meninggi karena luka yang tak bisa lagi disimpan. Selama ini aku tinggal di rumah ibumu, dihina karena dianggap numpang, dicibir karena nggak punya hak. Sekarang kamu minta aku jual rumah sendiri, tapi tetap hidup di tempat yang bukan atas nama kita. Aku cuma mau satu hal, keadilan. Tangan Sela bergetar, tapi ia genggam erat cangkir tehnya agar tak terlihat. Matanya tak lepas dari suaminya. Kalau kamu anggap aku bagian dari hidupmu, maka aku juga layak punya tempat yang benar-benar milik bersama. Elvano terduduk. Kata-kata itu seperti tembok yang menahannya untuk membantah. Ia tahu Sela tak salah. Tapi ia juga tahu, permintaan itu akan sulit dibicarakan dengan Busari. Dan disinilah semuanya menjadi lebih rumit. Bukan hanya soal rumah, tapi soal harga diri, warisan, dan kejujuran dalam sebuah pernikahan. Malam itu dingin, tapi ruang makan justru terasa panas. Ketegangan yang menggantung sejak pembicaraan sore tadi belum juga mereda. Elvano duduk di kursi dengan tangan terkepal. Nadinya menonjol di pelipis, rahangnya mengeras. Di depannya, Sela berdiri tegak dengan mata sembab, tapi sorotnya masih tegas. Tertahan,
tapi tidak gentar. Ia baru saja mengulang permintaannya dengan suara lirih namun jelas. Kalau aku melepas rumah warisan ayah, aku cuma ingin satu hal. Rumah yang akan kita renovasi itu dibalik nama jadi milik kita berdua. Biar adil. Dan saat itulah Elvano meledak. Adil? Kamu bicara soal adil. Suaranya meninggi, membentur dinding-dinding rumah tua itu. Rumah ibu itu warisan keluarga. Keluarga kami, Sela, bukan milik siapapun di luar garis darah ini. Sela tertegun, jantungnya mencelos. Tapi Elvano belum selesai. Dan kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena aku, suami kamu bahkan gak punya hak nginjek rumah ini. Suaranya nyaring, penuh kemarahan bercampur frustrasi. Kamu bukan siapa-siapa di sini kalau bukan karena aku. Sela mundur satu langkah. Rasanya seperti ditampar, padahal tak ada tangan yang menyentuh. Matanya mulai berair, bukan karena takut, tapi karena terhina. Luka lama tentang selalu dianggap, numpang, kembali menganga, dan kini diucapkan langsung oleh orang yang ia pikir akan selalu membelanya. Di saat itulah suara lain ikut menembus keheningan. Langkah kaki kecil tapi cepat terdengar dari arah dapur. Bu Sari, yang ternyata sedari tadi mendengar, masuk dengan wajah masam, sorot matanya menusuk seperti pisau dingin. Oh, jadi kamu maunya begitu ya, Laras? Suara Bu Sari pelan, tapi penuh sindiran. Baru ditawarin sedikit kontribusi, langsung minta balik nama. Baru diminta bantu renovasi, sudah bicara soal surat rumah. Kamu tuh perempuan apa? Hati kamu di mana? Sela menahan napas. Tapi Bu Sari terus bicara, kini lebih tajam. Dari awal aku sudah curiga. Kamu cuma ngincer aset keluarga ini. Kamu pikir kami bodoh? Kamu pikir aku nggak ngerti permainan perempuan-perempuan mata duitan? Sela menutup mulutnya sebentar. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Ia mencoba menahan segala gejolak dalam dirinya. Ia memandang Elvano, berharap ia akan menyangkal ibunya dan membela dirinya. Tapi pria itu hanya diam. Rahangnya mengeras, matanya menghindar. Dan saat itulah segalanya runtuh dalam hati Sela. Jadi, begitu kalian lihat aku, suaranya pelan, serak. Aku yang rawat bapak waktu sakit, aku yang cuci darah bajunya, aku yang cuci kamar mandi yang penuh muntahan karena kalian gak tahan. Aku yang bangun paling pagi dan tidur paling malam. Dan sekarang, aku disebut bukan siapa-siapa. Sela menunduk. Air mata akhirnya jatuh. Tak bisa dibendung. Tapi ia tak menangis histeris. Ia hanya berdiri di sana, diam, dengan air mata yang mengalir pelan, seperti nyawanya ikut terkuras satu-satu. Kalau aku memang bukan siapa-siapa, mungkin aku harus pergi. Biar kalian bisa hidup di rumah kalian. Dengan harta kalian. Dengan darah kalian. Ia berbalik. Tanpa menoleh. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Tak ada yang sudi mendengar, bahkan dari suaminya sendiri. Naila berdiri di tangga, menggenggam boneka lusuhnya. Anak kecil itu tak mengerti semuanya. Tapi melihat ibunya menangis membuat dadanya sesak. Dan malam itu, rumah yang reot itu benar-benar retak. Pagi itu langit mendung, seolah tahu bahwa badai justru datang dari dalam rumah, bukan dari luar. Udara terasa dingin, tapi suasana di meja makan lebih dingin lagi. Sela sedang menyiapkan sarapan, mencoba bersikap seperti biasa, padahal hatinya masih remuk oleh pertengkaran semalam. Mata bengkaknya ditutupi sedikit dengan bedak tipis, tapi tak ada bedak yang cukup untuk menutupi luka batin. Baru saja ia menaruh piring berisi nasi goreng di atas meja,
Suara yang ia kenal dengan baik menyentak dari belakang. Wah, pagi-pagi udah rajin masak. Mungkin takut diusir ya, Mbak? Sela menoleh pelan. Di ambang pintu dapur berdiri Nira, adik Elvano yang masih kuliah, tapi mulutnya tajam melebihi orang dewasa manapun. Wajahnya sinis, ekspresinya penuh ejekan. Ngomong apa, Nira? Tanya Sela pelan, berusaha tetap tenang. Tapi Nira hanya tersenyum miring, lalu duduk santai di kursi sambil memainkan sendoknya. Suasana seketika membeku, dan suara detik jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Aku cuma heran, ucap Nira sambil menahan tawa palsu. Baru diminta bantu renovasi rumah, langsung ngajukan syarat balik nama. Kayak mau nikah kontrak aja. Emangnya rumah warisan Mbak itu istana, sampai segitunya dijaga. Sela menghela napas panjang. Tapi Nira belum berhenti. Mbak takut banget rumahnya lepas. Ya? Padahal kita ini udah capek tampung Mbak selama ini. Dari awal juga, Mbak tinggal di sini gratis. Makan gratis. Air listrik nggak pernah Mbak urus. Sekarang malah mau ngajak bagi warisan keluarga kami. Kata-kata itu seperti sembilu. Dan kali ini, Sela tak sanggup menahannya. Ia menatap Nira dengan mata yang mulai berair, tapi bukan karena lemah, melainkan karena hatinya terlalu penuh. Capek tampung aku, suaranya gemetar. Dari kapan aku ini ditampung? Nira, aku ini istri kakakmu. Aku punya tanggung jawab di rumah ini. Aku masak buat kalian. Aku bersihin kamar kalian. Bahkan waktu kamu demam dan ibu nggak ada, aku yang jaga kamu semalaman. Itu juga bagian dari numpang? Nira mengangkat bahu, acuh tak acuh. Itu kewajiban kamu sebagai istri. Jangan bawa-bawa jasa, Mbak. Sekarang kan Mbak juga lagi ngajuin proposal, rumah warisan dibayar pakai surat tanah kami. Ya kami harus hati-hati dong. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari tangga. Elvano muncul, wajahnya masih kusut, tapi matanya langsung tajam melihat Sela dan Nira berhadapan. Bukannya meredakan, ia justru bertanya tajam. Ada apa lagi ini? Ribut pagi-pagi? Sela hendak bicara, tapi Nira lebih cepat menyambar kesempatan. Nggak ada, Mas. Cuma Mbak Sela ini sensitif banget. Cuma dikasih masukan dikit udah baper. Mungkin karena memang ada yang disembunyikan. Ya Mbak? Sela memandang suaminya, berharap Elvano akan bicara, membela, menghentikan adiknya. Tapi Elvano hanya diam. Dan diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada ribuan kata-kata pedas. Sela akhirnya menarik napas panjang. Ia meletakkan sendoknya dengan perlahan, dan berkata dengan suara bergetar. Kalau bagi kalian aku ini cuma beban, kenapa kalian terima aku dari awal? Kalau semua pengorbananku dianggap numpang, maka aku akan pergi sebagai orang asing. Tapi ingat baik-baik. Yang kalian usir hari ini bukan hanya aku, tapi juga harga diri seorang istri. Ia melangkah pergi dari meja makan, meninggalkan semua di belakangnya. Tapi satu hal yang ikut ia tinggalkan pagi itu. Sisa-sisa harapannya pada keluarga yang seharusnya menerima dirinya sebagai bagian, bukan sebagai orang luar yang diperlakukan seperti tamu tak diundang. Sudah beberapa hari berlalu sejak pertengkaran hebat di meja makan. Sela masih mencoba bertahan, meskipun hatinya sudah penuh luka. Ia tetap menjalankan rutinitas harian seperti biasa, menyiapkan sarapan, menjemput Naila dari sekolah, mencuci, memasak. Tapi setiap gerakannya kini terasa hampa, seperti dilakukan oleh tubuh tanpa jiwa. Suatu sore, saat sedang membereskan lemari dokumen untuk mencari kartu vaksin Naila, Sela tanpa sengaja menemukan sebuah map coklat polos yang terjepit di antara tumpukan kertas pajak. Awalnya ia tidak berniat membuka,
Tapi begitu matanya membaca tulisan di halaman depan, ia membeku. Faktur pembelian kendaraan, dealer Nusantara Auto. Alis Sela mengernyit. Ia membuka map itu perlahan, jari-jarinya mulai gemetar. Di dalamnya ada fotokopi KTP Busari, formulir leasing, dan bukti transfer dari rekening rumah tangga mereka. Rekening yang selama ini digunakan bersama untuk keperluan keluarga, termasuk pendidikan Naila. Matanya langsung menangkap jumlah yang tertulis di lembar transfer, 185 juta rupiah. Dan di bawahnya, atas nama kendaraan, Sariem Bintoyo. Jenis kendaraan, SUV hitam, tahun 2023. Jantung Sela berdebar tak karuan. Ia membaca kembali berulang kali, berharap matanya salah. Tapi semuanya jelas. Tertulis rapi, sah, legal. Dan yang paling menghancurkan, tanpa sepengetahuannya. Tangannya bergetar saat ia membawa dokumen itu ke ruang tamu. Ia duduk di sofa sambil menahan napas yang terasa sesak. Kepalanya panas. Dadanya terbakar. Air mata sudah menggenang tapi belum tumpah. Karena yang ia rasakan lebih dari sekadar sedih. Ini pengkhianatan. Tak lama kemudian, suara mesin motor terdengar. Elvano pulang. Ia membuka pintu dan masuk dengan wajah biasa, bahkan sempat bersiul kecil sambil meletakkan helm. Sela menatapnya. Dalam diam. Matanya merah. Elvano. Suara itu tajam, dingin, dan membuat pria itu langsung terdiam. Ia menoleh, lalu mengerutkan dahi. Ada apa? Sela mengangkat map coklat itu dan melemparkannya ke atas meja di antara mereka. Ini apa? Elvano melihat sekilas. Wajahnya langsung berubah. Kaku. Pucat. Tapi seperti biasa, ia mencoba menutupi dengan ketenangan palsu. Itu cuma mobil buat ibu. Kan ibu udah tua, susah naik motor. Aku beliin buat bantu aktivitas beliau. Sela berdiri, suaranya meninggi. Beliin? Pakai uang dari tabungan rumah tangga kita, Van. Uang yang seharusnya untuk pendidikan Naila. Untuk rumah kita. Dan kamu bahkan gak bilang satu kata pun ke aku. Elvano berusaha menjawab, tapi kalimatnya patah-patah. Aku takut kamu gak setuju. Makanya aku. Sela memotong dengan suara yang bergetar, kali ini lebih marah daripada sebelumnya. Bukan soal setuju atau enggak, Van. Ini soal kepercayaan. Kamu ambil uang kita diam-diam, untuk beli mobil atas nama ibumu, seolah-olah aku nggak punya hak tahu. Jadi sekarang, aku cuma mesin pencetak uang. Ya? Nggak perlu dilibatkan apa-apa. Elvano mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Sela, kamu lebay. Jangan kayak gitu. Ini bukan soal besar. Aku cuma berusaha bantu ibu. Sela tertawa kecil, tapi tawa itu getir dan penuh luka. Bukan soal besar? Kamu ngasih mobil atas nama dia, tapi aku diminta jual rumah warisan orang tuaku demi renovasi rumah yang bukan atas nama kita. Ia mendekat, menatap langsung ke mata Elvano. Kamu minta aku berkorban terus. Tapi kamu pakai uang kita untuk orang lain, tanpa rasa bersalah. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena semua yang ia pertahankan kini terasa sia-sia. Kamu lebih memilih diam-diam menyenangkan ibumu, daripada jujur pada istrimu sendiri. Ia melangkah pergi, masuk ke kamar. Pintu ditutup pelan, tapi denting emosinya menggema lebih keras daripada pintu dibanting. Dan malam itu, Sela sadar, bukan hanya cintanya yang dikhianati, tapi seluruh harga dirinya sebagai istri, ibu, dan perempuan. Pagi itu,
Suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Sela merasa ada yang aneh saat membuka pintu ruang tamu dan melihat Elvano dan Bu Sari duduk di meja makan, menghadap ke arah pintu seolah menunggu kedatangannya. Matanya masih merah. Sepertinya belum lama ini keduanya sudah berdiskusi, mungkin sudah merencanakan sesuatu. Sela merasa ada yang tidak beres. Dan saat pandangan mereka bersatu, ia tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik. Elvano berdiri lebih dulu, tangannya memegang sebuah amplop besar yang disodorkan dengan hati-hati ke arah Sela. "Sela, ini surat kuasa penjualan rumah warisanmu," kata Elvano, nada suaranya datar, tapi ada ketegangan yang jelas terasa di belakang kata-katanya. "Aku dan ibu sudah sepakat. Rumah itu harus dijual agar kita bisa renovasi rumah ini." Sela memandang amplop itu, dan seketika hatinya berdegup kencang. Ia bisa merasakan napasnya semakin berat. Begitu jelas maksud mereka. Mereka tidak ingin mendengarkan apapun selain kehendak mereka sendiri. "Tunggu dulu," jawab Sela dengan suara bergetar. "Aku sudah bilang. Aku nggak mau rumah itu dijual kalau tidak dibalik nama menjadi milik kita berdua." Bu Sari yang sedari tadi diam, kini menatap Sela tajam. Wajahnya mulai memerah, dan suaranya yang khas menusuk. "Kamu nggak paham, ya? Rumah itu harus dijual sekarang juga. Sudah nggak ada waktu lagi." Bu Sari berdiri, langkahnya terasa berat, mendekat ke meja makan dengan tangan yang terlipat. "Apa kamu pikir kami nggak susah? Rumah ini sudah makin rusak, dan kita sudah kasih kamu banyak waktu. Kalau kamu terus menolak, kami nggak bisa bantu kamu lagi. Kami semua sudah sangat sabar." Sela terpaku. Kalimat Bu Sari terasa seperti pukulan keras yang langsung merobek dinding hatinya. Keputusannya semakin mantap, tapi ia tahu ini bukanlah perdebatan yang mudah. Ini adalah ujian terakhir bagi dirinya. "Aku bilang tidak, Bu. Rumah itu bukan milik kalian untuk dijual seenaknya." Sela mengangkat suara, tak dapat menahan lagi perasaan kecewanya. "Aku juga punya hak di sini. Kalau kalian tidak mau adil, aku yang akan menjaga apa yang menjadi hakku." Tiba-tiba, Elvano melangkah maju dengan ekspresi marah. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah jadi keras, penuh amarah. "Kamu malah bikin ribut, Sela." Suaranya nyaring, membuat Sela terkejut. "Ibu sudah terlalu sabar dengan kamu. Kamu selalu mau menang sendiri. Kalau kamu terus begini, aku nggak tahu lagi bagaimana kita bisa hidup bersama." Sela mundur sedikit, tetapi Elvano sudah di hadapannya, dan kemarahan Elvano semakin jelas terlihat. "Sela, aku yang mengatur semuanya di sini. Kamu harus tunduk. Kalau tidak, aku nggak tahu apa yang akan terjadi padamu." Kata-kata Elvano seperti pedang yang menancap dalam-dalam. Sela hampir tak percaya. Ia menatap suaminya, yang tak lagi tampak seperti orang yang dulu ia cintai. Ia merasa disingkirkan, dipermalukan. "Aku nggak mau jual rumah itu. Aku nggak bisa, Van." Sela berteriak, wajahnya memerah. "Aku ingin mempertahankan satu-satunya warisan yang ayah tinggalkan untukku." Namun, Elvano tidak menerima penolakan itu. Dengan gerakan cepat, ia meletakkan amplop itu di meja, lalu menatap Sela dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu keras kepala. Kalau kamu terus begini, aku nggak akan segan-segan buat keputusan besar." Kemarahannya meluap, dan tanpa disangka, ia mengangkat piring dari meja makan, seolah ingin melemparkannya ke arah Sela. Sela menutup mata, hampir tak percaya bahwa ini yang terjadi. Tetapi di dalam dirinya, ia sudah menyiapkan keputusan besar. Ia sudah tahu bahwa pernikahan ini tidak bisa dipertahankan dengan cara seperti ini. "Jangan berani sentuh aku, Van." Sela menegaskan,
Suaranya penuh dengan ketegasan. Aku akan bertahan dengan apa yang benar. Elvano dan Busari terdiam. Sela melangkah mundur ke pintu, kemudian menoleh sekali lagi ke arah suaminya. Kamu bisa ambil apa saja yang kamu mau, Van. Tapi rumah itu tetap milik ayahku. Dan aku nggak akan biarkan itu hilang begitu saja. Tanpa menunggu reaksi apapun, Sela pergi, meninggalkan Elvano dan Busari yang masih tercengang di ruang tamu. Hatinya berdebar kencang, namun ia merasa lega karena telah memilih untuk mengungkapkan perasaannya. Pagi itu, Sela duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang hampir dingin. Ia berusaha menenangkan dirinya setelah berhari-hari ketegangan yang tak kunjung reda. Ada kekosongan di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa diisi lagi dengan kata-kata manis dari Elvano atau janji-janji kosong dari Busari. Hatinya berat, namun ia bertekad untuk tetap tegar. Ia tahu, ini saat yang menentukan. Pintu ruang tamu terbuka, dan dari sana terdengar suara langkah kaki cepat. Lalu suara Elvano menggetarkan udara di sekitar mereka. Sela, suaranya keras, menuntut perhatian. Aku nggak bisa lagi tahan dengan sikapmu. Kamu memang sudah berubah. Itu sudah terlalu jauh. Sela menoleh pelan. Ia melihat Elvano yang berdiri tegak dengan wajah merah padam. Matanya tajam memancarkan kekesalan. Apa maksudmu? Tanya Sela dengan suara datar, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih. Ia tahu apa yang akan Elvano katakan, tapi ia sudah siap. Elvano menarik kursi dan duduk dengan kasar, hampir membantingnya. Ia menatap Sela dengan penuh amarah. Maksudku, kamu makin egois dan gak peduli sama keluarga kita. Rumah yang seharusnya untuk masa depan kita, kamu pertahankan tanpa alasan yang jelas. Kamu pelit, Sela. Sungguh. Elvano hampir berteriak. Mulutnya bergetar menahan amarah yang semakin membara. Sela menatapnya dengan tenang, tak tergoyahkan. Tangan yang tadinya memegang cangkir kopi itu, kini ditaruh perlahan ke atas meja, seolah menahan semua kemarahan yang ada di dalam dirinya. Aku bukan pelit, Van. Aku hanya nggak mau kehilangan warisan ayahku tanpa kejelasan. Itu hakku. Itu hak anak kita. Aku istrimu, bukan donatur untuk keluargamu. Sela berbicara dengan suara yang tegas, namun penuh ketenangan yang membuat kata-katanya semakin menusuk. Elvano terdiam sejenak, namun seketika amarahnya meledak lagi. Mulutmu lebih tajam dari warisanmu. Suaranya nyaring, menembus keheningan di dalam ruangan. Kamu pikir warisan itu penting? Kamu cuma memikirkan diri sendiri. Sela, aku bekerja keras untuk keluarga ini, dan kamu malah egois. Kamu nggak tahu berterima kasih. Kamu pikir aku nggak capek? Tangan Sela mengepal, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia menarik napas panjang dan menatap Elvano dengan sorot mata yang tajam. Aku tahu kamu capek, Van. Tapi kalau kamu terus-menerus mengabaikan apa yang aku rasakan, kita nggak akan bisa maju. Aku berjuang dengan cara yang berbeda. Aku nggak hanya berpikir tentang hari ini, tapi tentang masa depan kita. Aku ingin kita sama-sama jujur dan adil. Jangan hanya karena kamu merasa lelah, kamu bisa memaksakan kehendakmu begitu saja. Elvano menyeringai, merendahkan. Adil? Kamu ingin adil? Kamu pikir hidup ini adil? Kalau kamu terus begitu, gak ada yang adil di sini. Sela, yang ada cuma kebohongan dan saling menyalahkan. Sela merasa seluruh tubuhnya menggigil. Setiap kata yang keluar dari mulut Elvano, seolah semakin membuat jarak di antara mereka semakin jauh. Tetapi ia menahan diri, berusaha berbicara dengan lebih hati-hati. Aku nggak pernah menyalahkanmu, Van.
Aku hanya ingin kita berjuang bersama. Aku nggak ingin hidup terbelenggu oleh ego masing-masing. Sela menatap Elvano dalam-dalam. Kamu mungkin capek, tapi aku juga capek. Van, capek dengan pertengkaran yang gak ada habisnya. Capek merasa seolah-olah aku gak dihargai dalam rumah ini. Elvano diam, tetapi ekspresinya masih menunjukkan ketegangan. Ia menatap Sela seolah mencari celah untuk menyerang balik, namun tak menemukan. Keheningan itu begitu menekan, seperti ada dinding tak terlihat yang semakin tinggi di antara mereka. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Elvano akhirnya berkata dengan nada lebih rendah. Suaranya terdengar lebih letih dari sebelumnya. Aku merasa seperti semuanya harus ada di tanganku. Aku ingin kamu percaya padaku, Sela, tapi kamu selalu ragu. Sela memandangnya dengan lembut, meskipun hatinya berkerut. Bukan ragu, Van. Aku hanya ingin kita bisa sama-sama membuat keputusan, bukan hanya kamu yang menentukan segalanya. Aku ingin kita berjuang bersama, tanpa ada yang merasa ditindas. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dengan lembut, Sela tahu bahwa kesabaran dan pengorbanannya sudah hampir habis. Ia merasa seperti terjebak di dalam hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tetapi justru menjadi medan pertempuran. Sela duduk di kursi tamu, menatap sekeliling rumah yang kini terasa begitu asing. Suasana yang dulu penuh dengan tawa Naila, dengan canda mesra bersama Elvano, kini sunyi dan penuh kesedihan. Sela menggenggam ponselnya, tangannya terasa dingin. Hari ini, Elvano meminta untuk berbicara serius. Hati Sela sudah mulai merasakan firasat buruk sejak pagi, dan kini firasat itu terbukti. Tak ada jalan keluar dari semua ini. Elvano datang, mengenakan jas dengan ekspresi wajah yang tak lagi familiar. Wajahnya keras dan datar, seolah tidak ada emosi yang tersisa di sana. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk di hadapan Sela. Sela, aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Elvano memulai, suaranya tenang, tapi ada kesan dingin yang membuat jantung Sela berdebar kencang. Aku memutuskan untuk menceraikanmu. Sela merasa tubuhnya tersentak. Jantungnya terasa berhenti sejenak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, mengoyak segala hal yang ia percayai tentang hubungan ini. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia berusaha keras untuk tetap menahan air mata. Apa yang kamu katakan? Suara Sela bergetar. Kamu menceraikan aku? Elvano menatapnya, tidak ada rasa sesal di matanya, hanya ketegasan yang dingin. Iya, Sela. Ini sudah keputusan yang tak bisa diubah. Elvano menghela napas panjang. Kamu selalu menentang apa yang aku lakukan. Kamu gak mau mendukung aku, dan itu membuat aku merasa kamu gak percaya padaku. Kamu terlalu materialistis, terlalu terikat pada harta. Itu membuat kita gak bisa maju bersama. Sela tercengang. Kata-kata itu seperti tusukan di hati. Ia merasa seperti seluruh usaha dan perjuangannya selama ini tak berarti. Materialistis? Aku nggak pernah meminta lebih, Van. Aku hanya ingin kejelasan. Aku hanya ingin keadilan. Sela menggenggam tangan di atas meja, berusaha menahan dirinya agar tidak roboh. Aku cuma mempertahankan warisan ayahku. Itu bukan soal uang, tapi soal nilai yang ditinggalkan padaku. Kenapa kamu nggak bisa mengerti itu? Namun Elvano tidak menunjukkan penyesalan. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tidak peduli dengan perasaan Sela. Itu masalahmu, Sela. Kamu nggak bisa lihat hal yang lebih besar dari sekadar warisan. Aku butuh pasangan yang bisa mendukung dan percaya padaku, bukan yang terus-menerus mempertanyakan setiap keputusan. Suasana semakin menegangkan.
Sela mencoba menenangkan pikirannya, berusaha untuk mengontrol napasnya yang tersengal. Ia tahu percakapan ini akan menentukan semuanya. Namun kata-kata Elvano sudah seperti tembok yang tidak bisa ditembus. "Jadi ini keputusanmu?" Sela bertanya pelan, meskipun hatinya hancur. "Kamu memilih untuk mengakhiri semuanya hanya karena aku mempertahankan hakku. Aku tidak melihat lagi kita bisa kembali ke jalan yang sama." "Sela," Elvano menjawab tanpa ragu, wajahnya tampak kaku. "Kamu sudah terlalu jauh. Kamu nggak mau kompromi dengan aku." Sela diam. Ia memejamkan mata sebentar, berusaha menahan air matanya yang hampir tumpah. Rasanya seperti dunia runtuh, tapi dalam hatinya, ia tahu ini adalah titik terendah yang harus ia hadapi. "Jika itu yang kamu inginkan, Van, aku tidak bisa menghalangi. Aku cuma ingin yang terbaik untuk Naila. Aku akan selalu berjuang untuk dia." Elvano mengangguk, tidak ada emosi di sana. "Aku tahu kamu akan melakukannya. Tapi kita sudah nggak bisa lagi berjalan bersama. Kita berdua sudah terlalu berbeda." Sela menunduk, menatap lantai dengan perasaan campur aduk. Cinta, kebanggaan, dan kesedihan bertarung dalam dirinya. Ia tahu bahwa pernikahan ini tidak bisa dipertahankan jika satu-satunya yang diperjuangkan adalah ego masing-masing. Tapi, saat ini, hatinya terasa sangat hampa. "Aku akan mulai proses perceraian," Elvano akhirnya menambahkan dengan suara yang lebih tenang, seolah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. "Ini adalah langkah yang terbaik." Sela hanya bisa mengangguk. Kata-kata itu terasa seperti hujan deras yang membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasa rapuh, namun di dalam dirinya, ada juga secercah kekuatan untuk melangkah keluar dari keterpurukan ini. Mungkin ini adalah akhirnya dari semuanya, tapi ini juga awal dari perjalanan baru untuk dirinya dan Naila. Langit mendung sore itu menyambut langkah Sela yang perlahan menapaki halaman rumah tua milik almarhum ayahnya. Di tangannya, kunci besi tua itu terasa berat, bukan hanya karena logamnya, tapi karena kenangan dan luka yang menyertainya. Rumah itu berdiri sederhana, berdinding tembok yang mulai mengelupas, atapnya berserakan daun kering, dan rumput liar menjalar di sela-sela lantai teras. Tapi di mata Sela, rumah ini adalah satu-satunya tempat yang benar-benar miliknya. Warisan yang dulu dianggap sebagai beban oleh Elvano, kini menjadi satu-satunya pijakan untuk bangkit. Perlahan, ia memasukkan kunci ke lubang pintu. Suara derit engsel menyambut kehadirannya seperti pelukan seorang ayah yang sudah lama tiada. "Aku pulang." "Yah," bisiknya lirih. Suaranya pecah oleh emosi yang ia tahan sejak lama. "Maaf, aku sempat ragu. Tapi sekarang, aku akan jaga rumah ini baik-baik." Beberapa hari kemudian, rumah itu mulai hidup kembali. Sela menyingsingkan lengan bajunya, mengepel lantai yang penuh debu, mengecat tembok yang pudar, dan menambal genteng yang bocor. Tangannya lecet, tubuhnya pegal, tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Tak ada lagi bentakan. Tak ada lagi tekanan untuk berkorban demi keluarga suami. Kini, ia hanya punya dirinya dan Naila. Di tengah perjuangan itu, hadir sosok yang tak pernah meninggalkannya. Avena, sahabat sejatinya sejak kuliah. Suatu pagi, Avena datang membawa beberapa plastik berisi bahan-bahan makanan. "Udah waktunya kamu berdiri lagi, Sel. Kamu nggak sendiri," kata Avena sambil menaruh bahan-bahan itu di dapur kecil. "Aku tahu kamu suka masak. Yuk, kita mulai dari sini." Sela tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Van, kamu selalu ada pas aku paling butuh." Avena mengangguk, lalu menepuk bahu Sela. "Kita bikin frozen food.
Homemade. Kamu yang masak, aku bantu di pemasaran. Kita mulai kecil-kecilan dulu. Online, sistem pre-order. Kamu nggak perlu modal gede, cuma butuh keyakinan. Sela mengangguk perlahan. Air mata jatuh di pipinya, tapi bukan karena sedih, melainkan karena harapan yang baru mulai tumbuh di reruntuhan hidupnya. Aku takut, Fen. Tapi aku juga capek terus takut. Nggak apa-apa takut, jawab Avena lembut. Yang penting kamu jalan terus. Hari demi hari, dapur rumah warisan itu berubah jadi ruang produksi kecil-kecilan. Aroma lasagna beku, risoles, dan ayam marinasi memenuhi udara. Sela memasak sambil ditemani suara tawa Naila, yang kini tampak lebih ceria. Mereka mengemas makanan bersama, menempelkan stiker merek buatan tangan mereka, Rasa Sela, karena makanan itu dibuat dari tangan seorang ibu yang tak menyerah meski dihancurkan oleh cinta. Malam itu, Sela duduk di teras rumah. Lampu temaram menerangi wajahnya yang mulai terlihat lebih hidup. Di pangkuannya, Naila tertidur pulas. Di sisi lain, Avena sedang mengecek pesan-pesanan dari pelanggan. Lihat, Sel. Besok ada 5 order. Belum banyak, tapi ini awal. Sela mengangguk, menatap langit malam. Aku mungkin gak punya apa-apa lagi, Fen. Tapi setidaknya, aku punya hidupku kembali. 3 bulan sejak usaha frozen food, Rasa Sela, diluncurkan dari dapur mungil di rumah warisan ayahnya, hidup Sela berubah drastis. Awalnya hanya 5 pesanan per hari, kini puluhan order berdatangan setiap pagi. Bukan hanya karena rasanya yang lezat, tapi juga karena kisah di baliknya. Kisah seorang perempuan yang ditinggal suami, namun bangkit dari reruntuhan pernikahan dan berdiri di atas kakinya sendiri. Sebuah video sederhana yang direkam Avena, menampilkan Sela sedang memasak sambil bercerita tentang perjuangannya sebagai janda, viral di media sosial. Dalam video itu, Sela berkata dengan suara lirih namun penuh kekuatan. Aku pernah dihina, dikatakan hanya numpang hidup. Tapi kini, dari dapur kecil ini, aku belajar menciptakan hidup baru. Ribuan komentar membanjiri video tersebut. Banyak yang menitikkan air mata. Banyak juga yang terinspirasi. Nama Sela perlahan menanjak. Ia diundang menjadi narasumber podcast, diminta berbicara di seminar perempuan, bahkan diliput media lokal dan nasional. Tapi puncaknya terjadi di sebuah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu, Sela berdiri di atas panggung megah dalam sebuah acara penghargaan nasional bertajuk Kartini Masa Kini. Gaun sederhana warna biru tua membalut tubuhnya, wajahnya terlihat anggun, tapi tetap rendah hati. Pembawa acara memanggil namanya dengan lantang. Dan inilah pemenang kategori perempuan inspiratif tahun ini, Sela Amandira. Tepuk tangan membahana. Sela melangkah pelan ke panggung, memeluk mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Kamera menyorot wajahnya yang mulai berlinang air mata. Penghargaan ini bukan hanya untukku, katanya dengan suara serak tertahan. Ini untuk semua perempuan yang pernah disakiti, ditinggalkan, diremehkan, tapi memilih untuk tidak menyerah. Aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tanpa anakku Naila, dan tanpa sahabatku, Avena. Ia berhenti sejenak, menghela napas. Dulu aku dikatakan materialistis karena mempertahankan rumah warisan ayahku. Padahal, rumah itu kini jadi sumber kehidupan, bukan hanya untukku, tapi untuk banyak orang. Tak lama setelah penghargaan itu, Sela meresmikan yayasan sosial yang ia beri nama Pelita Asa, khusus untuk membantu para janda dan anak-anak yatim. Ia membuka pelatihan masak gratis, memberi modal kecil-kecilan, dan mendampingi secara psikologis perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Rumah warisan itu kini tak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga markas perjuangan dan harapan. Namun, kesuksesan itu tak hanya membawa pujian. Di balik layar, kecemburuan mulai muncul dari tempat yang tak asing, masa lalunya. Ibu lihat, Van, dia sekarang malah dipuja-puja. Padahal dulu, suara Bu Sari terdengar dari ruang tamu rumahnya yang kini sudah direnovasi sebagian. Sela cuma numpang hidup di kita. Sekarang dia sok jadi pahlawan. Elvano hanya diam menatap layar TV yang menayangkan potongan berita tentang Sela dan yayasannya. Di matanya terpancar perasaan yang sulit diuraikan. Campuran antara penyesalan, dendam, dan ego yang tercabik. Dia bisa seperti itu karena siapa dulu? Gumam Elvano lirih, suaranya nyaris terdengar getir. Kalau bukan karena aku tampung dia, mana mungkin dia bisa sekuat sekarang. Namun jauh di lubuk hatinya, Elvano tahu, Sela bisa berdiri seteguh itu bukan karena ditampung, tapi justru karena akhirnya dilepaskan. Ia menjadi kuat karena dihancurkan. Sementara itu, di rumah sederhananya, Sela duduk di teras bersama Naila yang tengah menggambar. Di atas meja, tersusun undangan untuk membuka cabang baru pelatihan kewirausahaan bagi para janda. Angin sore bertiup lembut. Senyum Sela mengembang. Lihat, Nay, Mama nggak pernah menyangka kita bisa sampai sejauh ini. Tapi kita bisa, karena kita nggak pernah berhenti percaya. Hidup memang berputar. Dan roda itu kini berputar sangat cepat bagi Elvano dan keluarganya. Dulu, Bu Sari merasa rumahnya adalah benteng kehormatan. Tempat di mana Sela harus tunduk dan dianggap numpang hidup. Tapi kini, rumah itu berdiri setengah hancur. Proyek renovasi ambisius yang dulu dipaksakan dari dana pinjaman, kini mangkrak tak tersentuh. Temboknya setengah jadi, keramik berserakan, dan di beberapa sudut atap bahkan terlihat bolong. Hujan deras beberapa malam lalu membuat air merembes ke kamar. Bu Sari mengeluh setiap hari, tapi Elvano tak bisa lagi menjawab dengan nada tinggi seperti dulu. Ia hanya bisa duduk di ruang tengah yang lantainya belum disemen sempurna, memandangi langit-langit yang retak. Kamu ini kemana aja, Van? Rumah makin rusak, orang-orang tukang udah pada pergi, tagihan makin numpuk. Katanya kamu mau jadi kepala rumah tangga? Bentak Bu Sari dengan suara tinggi, wajahnya kusut karena kelelahan dan stres. Elvano hanya terdiam. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Matanya cekung, rambut mulai beruban. Gajinya sebagai karyawan kontrak tak cukup menutup utang renovasi dan cicilan mobil. Mobil yang dulu dibanggakan dan dibeli pakai tabungan rumah tangga tanpa sepengetahuan Sela, baru saja ditarik leasing seminggu lalu. Ia mengingat betul pagi itu. Dua petugas datang dengan nada dingin. Kami dari pihak leasing. Pak Elvano, mohon maaf, karena keterlambatan pembayaran selama 4 bulan, kendaraan dengan nomor polisi ini kami tarik. Bu Sari sempat melawan, menyebut dirinya pemilik mobil. Tapi petugas tak peduli. Mereka menunjukkan surat resmi. Mobil itu dibawa begitu saja, meninggalkan suara sunyi dan luka di halaman rumah yang belum jadi. Namun semua itu belum seberapa dibanding kabar paling menghancurkan yang datang siang itu. Mbak, Nira kabur. Pesan dari tetangga mereka, masuk ke ponsel Bu Sari yang langsung menggenggam dadanya. Apa? Nira, anak kebanggaan Bu Sari, adik kesayangan Elvano, yang selama ini digadang-gadang, lebih baik dari Sela, menghilang begitu saja, meninggalkan jejak utang pinjaman online atas nama keluarga. Ia ternyata sudah menggadaikan surat-surat pribadi Bu Sari dan Elvano untuk meminjam uang puluhan juta, dan kini kabur tanpa jejak. Dia bilang mau kerja di luar kota. Ternyata kabur, Bu.
Itu pinjolnya mulai dateng-dateng ke sini tadi pagi. Mereka ancam mau pasang spanduk. Suara tetangga terdengar dari luar pagar. Bu Sari menjerit histeris di ruang tamu, meremas rambutnya sendiri. Elvano hanya bisa terduduk di lantai berdebu, wajahnya pucat pasi. Ia merasa ditikam dari segala arah. Semua yang dulu ia banggakan kini runtuh. Tuhan, ini hukumannya? Bisik Elvano lirih sambil menatap dinding rumah yang belum selesai dicat. Tiba-tiba ia teringat pada Sela. Pada bagaimana ia pernah membentaknya, menuduhnya mata duitan. Pada bagaimana ia memaksa menjual rumah warisan ayah Sela untuk merenovasi rumah yang kini justru hancur setengah jalan. Sela, kamu ternyata jauh lebih kuat dari yang aku kira, gumamnya dengan suara serak. Tapi sekarang, nasi telah menjadi bubur. Sela sudah melangkah terlalu jauh ke depan, dan ia sendiri terlalu jauh tertinggal, tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Udara pagi di rumah Bu Sari terasa pengap. Tak ada suara ketukan panci, tak ada siulan nira, tak ada aroma masakan seperti dulu. Yang ada hanya suara batuk yang berat dan terus-menerus, menggema dari kamar paling belakang. Bu Sari terbaring lemah di atas kasur tipis. Tubuhnya yang dulu tegap dan suka bersolek kini tampak kurus dan tak terawat. Wajahnya pucat, pipinya cekung. Nafasnya sesak, dan batuknya kerap disertai darah. Tapi mereka tak punya cukup uang untuk membawa Bu Sari ke rumah sakit. Elvano duduk di sampingnya, memeras kain basah untuk mengompres dahi ibunya yang panas. "Van, badan ibu panas sekali," ucap Bu Sari dengan suara parau. "Sabar ya, Bu. Nanti saya cari pinjaman lagi," jawab Elvano, meski hatinya tahu tak ada yang akan meminjamkan. Namanya sudah diblokir di beberapa aplikasi pinjaman. Kredit macet. Nama buruk. Bahkan para tetangga mulai menghindar saat melihatnya datang. Rumah yang mereka tinggali pun tak bisa dijual. Bukan hanya karena kondisinya yang setengah hancur, tapi juga karena legalitasnya bermasalah. Sertifikatnya masih atas nama kakek Elvano, belum diwariskan secara resmi. Proses balik nama pun tak bisa dilakukan karena dokumen hilang akibat renovasi yang tak selesai. Rumah ini gak ada gunanya lagi, Van, lirih Bu Sari, matanya berkaca-kaca. "Waktu ibu suruh kamu paksa jual rumah istrimu. Ibu pikir itu bisa jadi penyelamat kita. Tapi lihat sekarang." Elvano tertunduk. Dadanya seperti dihantam palu besar. Kata-kata ibunya terasa seperti gema masa lalu yang menusuk kembali. Rumah yang ia minta Sela jual, rumah yang dulu dianggap bukan milik keluarga, kini justru menjadi simbol kebangkitan mantan istrinya. Sedangkan rumah mereka sendiri tak lagi bisa dijual, bahkan untuk sekadar berobat. "Kalau Sela masih di sini, dia pasti bantu, ya?" tanya Bu Sari pelan. Elvano tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke lantai, seakan tak sanggup menanggung beban dari bayangannya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara batu keras kembali menggema dari kamar. Bu Sari menggeliat menahan sakit. "Tolong, Van, bawa ibu ke dokter. Jangan biarkan ibu mati di sini sendirian." Malam harinya, Elvano mondar-mandir di ruang tamu. Ia memandangi layar ponsel yang kosong, lalu membuka galeri lama, terhenti pada foto Sela bersama Naila. Wajah Sela tampak kuat, bahkan dalam kesederhanaannya. Ia mengusap wajah sendiri dengan telapak tangan, putus asa. "Sela, kamu benar selama ini. Aku yang salah." Suara itu pelan, tapi penuh penyesalan. Kini Elvano berdiri di persimpangan, egonya atau ibunya yang sedang sekarat. Satu-satunya harapan bantuan, mungkin hanya dari perempuan yang dulu ia hancurkan. Hari itu matahari terasa terik, namun tak lebih panas dari bara penyesalan yang membakar dada Elvano.
Ia berjalan pelan menyusuri trotoar kota, dengan pakaian lusuh yang warnanya sudah pudar, rambut berantakan, dan sepasang sandal jepit yang hampir putus. Wajahnya cekung, tatapannya sayu, dan di tangannya hanya ada selembar map coklat berisi ijazah lamanya, yang kini nyaris tak berarti. Ia berhenti tepat di depan sebuah gedung kecil, namun tampak rapi dan hangat. Di atasnya tergantung sebuah baliho besar yang membuat langkahnya limbung. Slash Heritage. Dari rumah warisan menjadi kehidupan baru bagi banyak jiwa. Wajah Sela terpampang jelas di sana, tersenyum lembut dengan tangan menggandeng anak-anak panti binaannya. Kata-kata itu seperti menampar hati Elvano, keras, menghujam, menohok harga diri yang tersisa. Dulu, ia menyuruh Sela menjual rumah warisan itu demi merenovasi rumah ibunya. Kini, rumah itu telah menjadi pusat usaha sosial, memberdayakan para janda dan anak-anak yatim, memberi harapan bagi mereka yang tak lagi punya arah. Sebuah ironi yang begitu menusuk. Dengan tubuh gemetar, Elvano masuk ke gedung itu. Udara di dalam ruangan sejuk, harum lavender lembut menguar dari diffuser. Di lobi, seorang resepsionis muda menyapanya dengan ramah. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu, Pak?" Elvano menelan ludah. Saya mau ketemu Bu Sela. Tolong, bilang, ini Elvano." Resepsionis itu tampak ragu sejenak, menatap penampilannya yang tak sesuai dengan standar tamu biasa. Tapi saat ia melihat kesungguhan di mata lelaki itu, ia berdiri dan berkata sopan, "Mohon tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, pintu kaca bening terbuka. Sela berdiri di sana, anggun dalam balutan kemeja putih bersih dan rok panjang berwarna krem, wajahnya bersinar dengan keteguhan yang tak dimiliki Sela yang dulu. Tapi sorot matanya langsung berubah saat melihat siapa yang datang. "Elvano?" Suara Sela nyaris berbisik, antara kaget dan enggan percaya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Elvano mendekat, lalu menunduk dalam. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku nggak punya pilihan lain. Aku butuh kerja." Sela diam. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Ia memandangi pria yang dulu membentaknya, mengusirnya, menceraikannya karena dianggap tidak mendukung suami. Kini pria itu berdiri di hadapannya, lusuh, tak berdaya, memohon bantuan. "Kamu bilang aku bukan siapa-siapa waktu itu, bahwa aku cuma numpang hidup. Sekarang, kamu berdiri di kantor yang dibangun dari rumah yang kamu minta aku jual," ucap Sela pelan, namun penuh luka yang belum sembuh. "Aku tahu," jawab Elvano, suaranya parau. "Dan aku malu. Tapi ibu sakit. Rumah kami nggak bisa dijual. Aku nggak punya apa-apa lagi. Tolong, Sel, aku mau kerja apa aja. Jadi tukang bersih-bersih pun aku rela." Sela menatapnya tajam, namun air matanya mulai menggenang. Ini bukan balas dendam. Ini adalah momen di mana hidup mempertemukan kembali dua insan yang pernah mencintai, lalu saling melukai, dan kini, hanya sisa-sisa kemanusiaan yang mereka punya. Ia menarik napas panjang. "Aku bisa kasih kamu pekerjaan. Tapi bukan karena aku kasihan. Aku cuma nggak mau menutup pintu pada siapapun yang benar-benar mau berubah." Elvano terisak. Ia tak pernah menyangka Sela masih punya hati seluas itu setelah semua luka yang ia berikan. "Terima kasih, Sel. Aku nggak pantas." "Kamu benar. Tapi hidup ini bukan soal pantas atau tidak, Van. Ini soal apakah kita belajar dari masa lalu, atau mengulanginya lagi." Sela memanggil salah satu staf yayasannya. "Tolong antar Pak Elvano ke bagian logistik. Suruh dia bantu pengemasan makanan."
mulai dari bawah. Saat Elvano berjalan perlahan mengikuti staf itu, Sela menatap keluar jendela. Hatinya campur aduk. Ia tidak membenci, tapi ia juga tidak lupa. Ia hanya memilih berdiri lebih tinggi dari luka, karena ia tahu, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Suasana lobi kantor Sela Heritage siang itu hening. Para staf yang biasanya lalu lalang mulai memperlambat langkah mereka, terdiam, memperhatikan pemandangan yang tak biasa di depan mata. Seorang pria, lusuh, dekil, dengan baju kusut dan mata sembab, tiba-tiba bersimpuh di lantai lobi. Kedua tangannya menekan keras lututnya, tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara tangis yang tak lagi bisa ia bendung. "Maafkan aku, Sela, maafkan aku." Air mata Elvano jatuh tak terbendung. Tangisnya bukan sekadar sedih, tapi tangis dari seorang pria yang akhirnya hancur oleh bayangannya sendiri. Tangis dari seseorang yang sadar, ia telah kehilangan segalanya, dan kini berdiri, atau lebih tepatnya berlutut, di hadapan perempuan yang dulu ia injak harga dirinya. Kau benar selama ini. Dulu aku buta. Aku bangga pada status, gengsi, rumah besar yang tak pernah selesai, dan keluarga yang haus pengakuan. Tapi sekarang, aku hanya ingin menebus semuanya, apapun caranya. Sela berdiri hanya beberapa langkah di hadapannya. Ia tak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Hanya menatap diam-diam, mata yang pernah berlinang karena pria ini, kini menatap dengan kejernihan yang tak lagi tersentuh oleh luka lama. Ia perlahan melangkah mendekat, lalu berdiri tepat di depannya. Suaranya pelan, namun tegas, tenang, dan menyayat. "Dulu, kau hina aku karena aku mempertahankan rumah ayahku. Kau bilang aku pelit. Kau bilang aku bukan siapa-siapa." Ia berhenti sejenak, napasnya tertahan. Lalu matanya menatap ke bawah, tepat ke arah tubuh Elvano yang masih bersimpuh di lantai. "Dan lihat kau sekarang, Van, kau datang ke sini tanpa rumah, tanpa harga diri, dan meminta dari perempuan yang dulu kau usir." Lobi hening. Bahkan suara pendingin ruangan pun seperti tak terdengar. Para staf yang berdiri jauh menunduk, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah perhitungan. Elvano menangis makin keras. Ia tak bisa berdiri. Semua kekuatannya telah habis. Bahkan untuk membela diri pun ia sudah tak punya kata. Sela menunduk, berjongkok perlahan. Suaranya kini lebih pelan, nyaris seperti bisikan yang menusuk hati. "Aku tidak marah lagi, tapi aku tidak lupa. Dan aku tidak akan menyerahkan hidupku kembali pada seseorang yang membuangku seperti debu." Ia berdiri lagi, lalu menoleh pada salah satu staf. "Kirimkan dia ke bagian konseling dulu. Kalau dia sungguh-sungguh ingin berubah, maka dia harus memulai dari tempat yang paling bawah. Bukan sebagai mantan suami Sela, tapi sebagai manusia." Sela berjalan meninggalkan lobi dengan langkah anggun. Elvano masih bersimpuh. Tangisnya masih pecah, dan lantai lobi, yang dulu hanya lantai biasa, kini menjadi tempat di mana harga diri seorang pria runtuh, dan kebesaran hati seorang perempuan benar-benar bersinar. Hidup memang tak selalu adil di awal, tapi ia punya cara yang bijak untuk menyelesaikan segalanya di akhir. Sela berdiri di depan cermin besar di ruang rias, sebuah studio televisi nasional. Gaun berwarna anggur tua membalut tubuhnya dengan elegan. Wajahnya kini jauh berbeda dari tahun-tahun kelam yang ia lewati, lebih matang, tenang, dan bercahaya. Di sisinya, Arfian menggenggam tangannya. Tatapan pria itu lembut dan bangga. Arfian, pengacara sosial yang dulu membelanya saat ia hampir dipaksa menyerahkan warisan ayahnya, kini menjadi suaminya,
sekaligus sahabat dan pelindung yang tak pernah menghinanya karena kelemahannya. Malam itu, dalam sebuah talk show bertema, perempuan yang mengubah luka menjadi kekuatan, Sela duduk dengan tenang, menjawab semua pertanyaan dengan kepala tegak. Tak ada air mata yang tumpah, hanya suara jernih yang memuat luka, pelajaran, dan kebangkitan. Dan di akhir acara, ia berkata, dengan senyum yang tak lagi gentar, "Aku tak pernah menyesal mempertahankan harga diriku. Karena dari situlah hidupku dimulai. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku belajar untuk tidak menjual prinsip hanya demi dicintai. Dan ketika kita memilih bertahan dalam kejujuran, hidup akhirnya menyerah dan memihak kita." Sementara itu, di seberang jalan kecil tak jauh dari rumah Sela, Elvano duduk di pos parkir minimarket. Rompi lusuh menggantung di bahunya, dan topi hitam menutupi sebagian rambut yang mulai memutih. Setiap sore, ia melihat Sela keluar rumah bersama Arfian dan Naila. Wajah mereka berseri-seri, tertawa dengan bebas. Kebahagiaan yang dulu tak pernah ia beri, kini menjadi tontonan sehari-hari yang menyayat. Tak pernah sekalipun Sela menoleh ke arahnya. Tapi setiap bulan, tanpa nama pengirim, bantuan medis datang untuk pengobatan Busari, obat-obatan, makanan bergizi, dan kadang perawat panggilan. Elvano tahu, hanya satu orang yang bisa sebaik itu meski pernah dihancurkan. Sela tidak membalas dengan caci maki. Ia membalas dengan bukti bahwa luka tak membunuh, justru membentuk. Dan di akhir semuanya, hidup tak perlu teriak untuk memberi pelajaran. Kadang, ia hanya diam, lalu membuat mereka yang menyakiti menonton. Bagaimana perempuan yang dulu mereka remehkan, kini berdiri sebagai simbol kekuatan, harga diri, dan cinta yang tak bisa dibeli. Kisah Sela adalah gambaran nyata tentang seorang perempuan yang dijatuhkan, dihina, bahkan diusir dari rumah yang ia perjuangkan dengan hati dan kehormatan. Dikhianati oleh suami, diremehkan oleh keluarga, dan ditekan oleh keadaan, Sela tidak memilih untuk membalas dengan dendam. Ia memilih bertahan. Ia memilih bangkit. Dalam perjalanan yang menyakitkan itu, Sela kehilangan banyak hal, termasuk pernikahannya. Namun ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Ia mempertahankan satu hal yang menjadi akar dari segalanya, harga diri. Dari rumah sederhana peninggalan ayahnya, ia membangun kehidupan baru. Ia membuktikan bahwa warisan bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kekuatan, keteguhan, dan prinsip. Dengan usaha kecil, ketekunan, dan bantuan orang-orang tulus, Sela tumbuh menjadi figur yang bukan hanya mandiri, tapi menginspirasi banyak jiwa. Sementara mereka yang dulu merendahkannya, suami, mertua, dan kerabat, menuai akibat dari keserakahan dan keangkuhan mereka sendiri. Tanpa balas dendam, tanpa amarah, kehidupan itu sendiri yang menjatuhkan vonis paling adil, karma yang setimpal. Pada akhirnya, Sela tidak hanya memenangkan kembali hidupnya. Ia mendapatkan cinta yang sehat, keluarga baru, dan kehormatan yang tak bisa dibeli dengan uang atau status. Ia adalah bukti bahwa perempuan yang terluka bukan untuk dikasihani, melainkan dihormati, karena dari lukanya, tumbuh kekuatan yang tak bisa dilawan.